Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Putri Maulida dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang materi pendidik perspektif hadis. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan apa pengertian dari pendidik. Nah, pendidik itu secara umum adalah artinya orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Nah, sedangkan secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi saya jelaskan, dapat dipahami bahwa pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik secara khalifah maupun abid sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, poin kedua yaitu saya akan menjelaskan Rasulullah sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Nah, di sini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai Rasulullah, beliau juga menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai guru bagi umatnya. Dalam terkaitan tersebut, di sini ada hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillahi bin Amri anna Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam marobi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula ifayad'u nallaha wa yurogibu na ilaih fa insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum wa amma haula ifayata'allamuna fiha wal ilma wa yu'allimu nal jahila fahum afdalu wa innama yu'idhu mu'alliman qala summa jalasa fihim. Nah, di sini artinya bahwasannya Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata, pada hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid ini beliau mendapati dua kelompok sahabat. Yang kelompok pertama yaitu golongan yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sementara kelompok yang kedua yaitu golongan yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka serta Dia menghendaki begitupun sebaliknya. Doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu. Mereka lebih utama. Maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut bergabung bersabda bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, yang kedua poin B yaitu kedudukan pendidik. Nah, kedudukan pendidik ini ada poin selanjutnya yaitu 1. Sebagai orang tua. Nah, menurut Rasulullah SAW, pendidik berkedudukan sebagai orang tua. Berikut ini ada hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anna lakum bimangzilatil walidi alimukum fa iza ata ahadukum go'itofala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha wala yastatib biyamini wa kana yamuru bisalasah jarin wa yanha anirosi warimah. Nah, di sini jelaskan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku menempati posisi orang tuamu. Aku akan mengajarmu apabila salah seorang kamu mau buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Janganlah ia beristinja, membersihkan dubur sesudah buang air dengan tangan kanan. Beliau menyuruh beristinja kalau tidak dengan air dengan 3 batu dan melarang istinja dengan kotoran najis atau tulang. Hadis riwayat Abu Daud. Poin yang kedua yaitu sebagai pewaris Nabi. Saya akan langsung bacakan saja artinya. Langsung menjelaskan saja ya. Dalam hadis yang dikemukakan beberapa hal penting. Hal yang berkaitan erat dengan tema ini adalah ulama adalah pewaris para nabi. Pendidik dalam hal ini terutama guru adalah orang berilmu mengetahui. Dengan demikian ia termasuk kategori ulama. Jadi ia adalah pewaris para nabi. Sebagai pewaris para nabi, tentu guru tidak dapat mengharapkan banyak harta karena mereka tidak mewariskan harta. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melarang orang berilmu, termasuk pendidik, untuk mencari harta kekayaan selama proses itu tidak mengurangi upaya pengambilan warisan beliau yang sebenarnya, yaitu ilmu pengetahuan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nurul Aina akan menjelaskan bagian keutamaan pendidik, yaitu keutamaan pendidik ada 3, yaitu 1. Terbebas dari kutukan Allah. Sehubungan dengan ini terdapat hadis yang menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya itu terkutuk, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang terlihat dengannya, orang yang tahu atau guru atau orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa orang yang tahu atau guru atau yang disebut pendidik adalah orang yang selamat dari kutukan Allah. Ini merupakan keutamaan yang sangat berharga. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang berpredikat guru dijamin Rasulullah selamat dari kutukan. Guru yang beliau maksud adalah guru yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didoakan oleh penduduk bumi. Abu Umamah Al-Bahili berkata, diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 orang laki-laki, seorang abid dan seorang alim. Beliau bersabda, kelebihan alim daripada abid adalah bagaikan kelebihanku daripada kamu yang paling rendah. Kemudian beliau berkata lagi, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi sampai semut yang berada dalam sarangnya, serta ikan bersolawat memohon rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia atau yang disebut guru. Yang ketiga, mendapat pahala yang berkelanjutan. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, Tirmizi, dan Al-Baihaqi.
Kemudian ada syarat-syarat pendidik, yaitu satu, pendidik harus beriman. Pendidik sendiri adalah orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pendidik terlebih dahulu harus beriman. Dari hadis Rasulullah dari Sufyan bin Abdullah Asy-Syaqafi meriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang saya tidak akan tanyakan lagi sesudah engkau." Nabi berkata, "Katakanlah saya beriman kepada Allah, lalu tetapkanlah pendirianmu." Yang kedua, pendidik harus berilmu. Sehubung dengan ini, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu pengetahuan kembali dengan mencabutnya hati sanubari manusia, tetapi dengan mewafatkan orang-orang yang berpengetahuan atau ulama. Apabila tidak ada lagi orang alim yang tersisa, manusia akan mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin yang dijadikan tempat bertanya. Lalu orang-orang bodoh itu ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu mengakibatkan mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, pendidik harus mengamalkan ilmunya. Dari Usamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat dan dilemparkan ke neraka, usus-ususnya keluar di neraka, ia pun berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai di penggilingan. Para penghuni neraka berkumpul kepadanya dan bertanya, 'Wahai Fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang kami perbuatan munkar?' Ia menjawab, 'Dahulu aku memerintahkan kalian perbuatan yang ma'ruf, tetapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian perbuatan munkar, tetapi aku tidak mengerjakannya.' Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, yaitu pendidik harus adil. Muhammad Atiyah Al-Abarashi menegaskan agar pendidik harus memiliki sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan. Keadilan pendidik terhadap peserta didik mencakup dalam berbagai hal seperti memberikan perhatian, kasih sayang, kebutuhan, bimbingan, pengajaran, dan pemberian nilai. Apabila sifat ini tidak dimiliki oleh seorang pendidik, maka ia tidak akan disenangi oleh peserta didiknya, dan apabila terjadi proses pembelajaran, maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga merasa marah ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan ditampilkan di depannya. Dalam kasus ini, sahabat banyak bertanya tentang hari kiamat. Akan tetapi, kemarahan beliau tidak menghilangkan sifat lapang dadanya. Menurut Ibnu Hajar, bahwa orang yang memberi nasihat boleh menampakkan sikap marah karena ia sebagai orang yang memberi peringatan. Begitu juga dengan seorang guru yang mengkritik kesalahan muridnya. Kadang hal ini terpaksa dilakukan agar murid dapat menerima kebenaran darinya. Akan tetapi hal itu harus disesuaikan dengan keadaan psikologi masing-masing murid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku kelas PIF, saya akan menyampaikan sebuah materi. Nah, dari poin-poin sebagai berikut. Perihal sifat-sifat seorang pendidik. Yang pertama, seorang pendidik itu harus bersifat lemah lembut. Yang kedua, kasih sayang. Dan yang ketiga, mengembalikan ilmu kepada Allah. Kemudian yang keempat, memperhatikan keadaan peserta didik yang akan dididik gitu. Nah,
Kemudian yang kelima, berlaku dan berkata jujur. Yang baik-baik ya berkatanya ya. Nah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabatnya maupun kepada kita sekarang ini gitu. Nah, adapun dari keterangan penjelasan poin-poin tadi, yaitu sifat-sifat seorang pengajar, ada penguatan sebuah hadis atau riwayat hadis perihal pendidik. Saya akan bacakan ya. Man Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha lam ya'tani mu'nitan wala mut'alna walakin ba'tani mu'allama muyassaron, yang artinya Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus diriku sebagai seorang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Namun Allah menetapkan sebagai seorang pengajar atau guru, baik itu guru seperti halnya ya dosen, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Nah, juga memberi kemudahan dalam hal pengetahuan, akhlak, moral, intelektualitas, skill, kemampuan, cara mengajar yang baik itu bagaimana, gitu kan? Merujuk ke siapa cara mengajar yang baik itu. Belum tentu menurut kita masing-masing itu baik. Harus ada landasannya, landasan yang benar-benar kuat untuk menjadi patokan kita mengimplementasikan menjadi seorang pengajar yang sebaik-baik seorang pengajar itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Iya. Mu'allama muyassaron, yang artinya Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus diriku sebagai seorang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Namun Allah menetapkan sebagai seorang pengajar atau guru, baik itu guru seperti halnya ya dosen, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Juga memberi kemudahan dalam hal pengetahuan, akhlak, moral, intelektualitas, skill, kemampuan, cara mengajar yang baik itu bagaimana, gitu kan? Merujuk ke siapa cara mengajar yang baik itu. Belum tentu menurut kita masing-masing itu baik. Harus ada landasannya, landasan yang benar-benar kuat untuk menjadi patokan kita mengimplementasikan menjadi seorang pengajar yang sebaik-baik seorang pengajar itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Iya.